Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 MIA 3 dengan anggota 1 Latifah Ruli Andari, 2 Iklima Putri Andini, 3 M. Iqbal Sultani, 4 Wahyu Khalifatun, 5 Siti Nurlaila. Di video kali ini kami akan membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri. Aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. 2. Turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. 3. Dalam membuat konstruksi bangunan, pencampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan sebagainya menggunakan turunan, sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh atau optimal. Pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya menggunakan turunan. 4. Dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi, atau menggunakan perhitungan kalkulus otomatis, sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Aplikasi turunan trigonometri. 1. Interval fungsi naik dan fungsi turun. Cara menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dapat dilakukan dengan menggunakan turunan pertama. A. Syarat interval fungsi naik, yaitu f aksen x lebih dari 0. B. Syarat interval fungsi turun, yaitu f aksen x kurang dari 0. 2. Titik stasioner. Titik stasioner yaitu titik yang menentukan titik ekstrim, puncak, atau yang disebut titik maksimum atau minimum. Cara titik stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. 3. Persamaan garis singgung. Untuk mencari suatu persamaan garis singgung dibutuhkan dua komponen, yaitu 1. Gradien m, yaitu m dicari menggunakan turunan pertama suatu fungsi m sama dengan y aksen atau f aksen x. 2. Titik x1, y1. Istilah titik x adalah absis dan istilah titik y adalah ordinat. Apabila dua komponen terpenuhi, maka persamaan garis dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Y kurang y1 sama dengan m x kurang x1. 4. Cekung atas dan cekung bawah. Cara cekung atas yaitu f aksen 2 x lebih dari 0. Syarat cekung bawah yaitu f aksen 2 x kurang dari 0. 5. Titik belok. Syarat titik belok yaitu f aksen 2 x sama dengan 0. 6. Menentukan rumus kecepatan dan percepatan. Apabila rumus atau persamaan posisi gerak pada sebuah benda sebagai fungsi waktu diketahui, S sama dengan Ft, maka rumus kecepatan dan percepatan bisa dicari menggunakan rumus berikut. Rumus kecepatan V sama dengan S aksen 1 sama dengan F aksen 1 T. Rumus percepatan A sama dengan S aksen 1 sama dengan F aksen 2 T. Satu, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X ditambah sin 2X di titik X sama dengan 60 derajat adalah berikut penyelesaian soal di atas. Soal di atas dapat diselesaikan jika dua komponen terpenuhi, yaitu titik X1, Y1, serta gradien. Langkah pertama yaitu mencari nilai Y. Nilai Y1 dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam Y. Y1 sama dengan 2 sin 60 derajat ditambah sin 2 kali 60 derajat
sama dengan 2 sin 60 derajat ditambah sin 120 derajat sama dengan 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 3/2 akar 3. Langkah kedua yaitu mencari gradien. Gradien dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam turunan Y. Y sama dengan 2 sin X ditambah sin 2X. Maka turunan Y sama dengan 2 cos X ditambah 2 cos 2X. Sehingga M sama dengan 2 cos 60 derajat ditambah 2 cos 120 derajat sama dengan 2 dikali setengah ditambah 2 dikali negatif setengah sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Setelah dua komponen terpenuhi, substitusikan nilai X1, Y1, dan gradien ke dalam rumus. Rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang 3/2 akar 3 sama dengan 0 dikali X dikurang 60 derajat. Y dikurang 3/2 akar 3 sama dengan 0. Y dikurang 3/2 akar 3 sama dengan 0 dapat diubah menjadi 2Y dikurang 3 akar 3 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X ditambah sin 2X adalah 2Y dikurang 3 akar 3 sama dengan 0. Sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T ditambah T kuadrat ditambah 5, di mana S dalam meter dan T dalam second. Maka, tentukan kecepatan saat T sama dengan pi/2 second. Berikut adalah pembahasan soalnya. Telah kita ketahui, kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi, sehingga V sama dengan S aksen. V sama dengan negatif 18 sin 3T ditambah 2T. Langkah selanjutnya, substitusikan T sama dengan pi/2 ke persamaan V. V sama dengan negatif 18 sin 3 dikali pi/2 ditambah 2 dikali pi/2. Ingat, nilai pi radian sama dengan 180 derajat, sehingga V sama dengan negatif 18 sin 270 derajat ditambah pi sama dengan negatif 18 dikali negatif 1 ditambah pi. Maka hasil V sama dengan 18 ditambah pi. Jadi kecepatan saat T sama dengan pi/2 second adalah 18 ditambah pi meter per second. Nah, selesai sudah materi dan contoh soal aplikasi turunan trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.